Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin, Prodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga, Angkatan 2017. Yang terhormat ke Prodi Ilmu Hadis, Sekretaris Ilmu Hadis, DPS, Kepala TU, dan teman-teman yang saya cintai. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Resepsi Hermeneutis Hadis-Hadis dalam Hikayat Bangsabi. Pernyataan perang pada tanggal 26 Maret 1873 mula petaka bagi kedaulatan rakyat Aceh. Namun, mengalah bukanlah solusi yang konkret bagi bangsa Aceh. Perjuangan terus berlanjut hingga mengangkat senjata. Gunung-gunung menjadi tempat berlindung, dan masing-masing diri menjadi perjuangan gerilya. Saat itu, Sultan Alaiddin Mahmud Shah mengeluarkan sebuah maklumat yang berisi memanggil semua ulama Aceh untuk menanamkan semangat peperangan bagi masyarakat Aceh. Perlu diketahui bahwa Alaiddin Mahmud Shah ini adalah Sultan Aceh yang terakhir yang ditawan oleh Belanda dan diasingkan ke Ambon, kemudian diasingkan lagi ke Jawa hingga wafat. Beliau memimpin peperangan selama 26 tahun lebih. Kemudian Sultan Alaiddin Mahmud Shah menginstruksikan kepada ulama untuk menuliskan sebuah hikayat jihad fisabilillah. Di tengah ganas-ganasnya api peperangan antara Belanda melawan Aceh, itu muncul seorang penyair yang bernama Haji Muhammad atau lebih dikenal dengan Tengku Cik Pantai Kulu. Hikayat yang ia tuliskan itu menggambarkan bahwasannya suasana melingkupi jiwa zaman saat itu, yaitu di perlawanan di daerah agresi penjajahan. Gagasan para penyair dengan menciptakan sajak-sajak heroik untuk mengobarkan atau mengobarkan semangat peperangan itu lebih tajam dibandingkan dengan pedang atau rencong. Rencong itu adalah istilah pedang yang ada di Aceh saat itu, ataupun panah. Hikayat Bangsabi telah menghipnotis muda-mudi Aceh hingga lupa diri akan nyawa yang menyelimuti tubuh. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka untuk mati di jalan Allah atau jihad fisabilillah. Itu diciptakan oleh Tengku Cik Pantai Kulu sebagai berganti rencong tadi atau pedang atau anak panah lah. Ulama menjadi suatu hal yang penting dalam hikayat Bangsabi karena ulama memiliki kekuatan yang sangat tinggi dalam hikayat Bangsabi. Ulama juga memiliki peran aktif bertakbir, berkhutbah dan memobilisasi rakyat. Karena bisa juga ulama tidak hanya memobilisasi rakyat, namun juga bisa sebagai pemimpin perang seperti yang dilakukan oleh Tengku Cik Pantai Kulu. Dengan menyitir kalam suci Rasulullah, Tengku Cik Pantai Kulu telah mendoktrinisasi masyarakat Aceh untuk membela agama, yaitu Islam. Karena menurut Tengku Cik Pantai Kulu, sekarang saat ini agama kita telah dilecehkan oleh kafir Belanda. Maka dari itu mari kita untuk berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Dengan landasan doktrinisasi kalam suci Rasulullah agar rakyat Aceh saat itu percaya apa yang ingin disampaikan. Nah, berikut kalam suci Rasulullah SAW yang disampaikan dalam syair hikayat Bangsabi ini. Mungkin teman-teman masih penasaran ya, bagaimana hikayat Bangsabi itu isi dari hikayat Bangsabi itu. Bisa kita lihat bahwa hikayat Bangsabi ini ditulis dalam Arab Jawi. Ini sebagai strategi Tengku Cik Pantai Kulu agar Belanda tidak bisa memahami apa yang dimaksud dalam hikayat Bangsabi ini. Kita baca satu contoh kalam suci Rasulullah SAW yang disampaikan dalam hikayat Bangsabi ini.
Saya membacanya dengan bahasa Aceh, tapi juga dengan terjemahannya, karena ini yang ditulis bahasa Aceh. Pertama, kita ke tanah i bertasayang, dalam arti tanah air harus kita sayang. Tak lawan perang dengan kafir, kita berperang melawan kafir. Hubbul watan minal iman, hadis junjungan panghulai Nabi, hadis junjungan baginda Nabi. Gasih ke nanggro setengah iman, mencintai negeri sebagian dari iman. Wajib hanjut hantar patih nanggro, wajib mempertahankan negeri. So han patih ban hadisnya, siapa yang tidak percaya dengan hadis tersebut, binasa iman hei aki, binasa iman wahai aki. Hadis Nabi dengan firman, hadis Nabi dengan firman, dua po yang tak ingkar, dua perkara yang tidak boleh diingkari. Insya-Allah tolong Tuhan, insya-Allah dan pertolongan Tuhan, sejahtera dua nanggro, sejahtera kedua negara. Masuk kedua negara ini adalah dunia dan akhirat. Kemudian ilustrasi gambaran yang digambarkan oleh Tengku Cik Pantai Kulu, sebuah kehidupan dan kenikmatan syurga, sangat begitu indah. Dengan menyitir kalam suci Tuhan dalam Al-Quran dan menambahkan hadis Rasulullah SAW, beliau menyihir para pembaca dengan balasan kenikmatan syurga apa yang telah mereka korbankan. Dalam arti, dalam kata kutip, yaitu harta benda dan nyawa yang telah mereka korbankan, yaitu untuk melawan musuh-musuh Allah. Berikut saya bacakan ayat Al-Quran yang dilampirkan dalam hikayat Perang Sabi ini. Yaitu ada surat At-Taubah ayat 111. Yaitu innallaha hastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Saya bacakan bahasa Acehnya dan terjemahnya. Neblo mukmin li Allah Ta'ala, tubuh orang mukmin Allah beli. Jannatul mukmin keyum negeri, surga tinggi sebagai harga. So yang poblo nyawang harta, siapa yang menyerahkan nyawa dan harta gepul belanja bak perang Sabi, biaya untuk perang di jalan Allah, gepul belanja neblo le po mahai harga, Allah ganti dengan harga yang tinggi, dengan syurga neteka Sabi, syurga tinggi sebagai tukarannya. Demikian ayat Al-Quran yang disampaikan dan dipaparkan dalam hikayat Perang Sabi. Perang Aceh Perang Aceh yang dipimpin oleh ulama itu tidak hanya dimaknai sebagai perang membela suatu negeri, akan tetapi sudah dimaknai sebagai ideologisasi dan sakralisasi, dalam arti perilaku spiritual atau ibadah yang telah disucikan dalam perwujudan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bagi rakyat Aceh, saya sedikit menulis di sini. Bagi rakyat Aceh itu jihad sangat diidam-idamkan, karena mereka menganggap bahwa ketika mereka menjualkan hartanya, menjualkan nyawanya, jihad melawan musuh-musuh Allah, mereka menganggap bahwasanya mati itu nanti akan mendapat syuhada, akan syuhada atau mati berperang di jalan Allah gitu. Mereka menganggap jihad itu ketika mereka hidup mereka akan mulia, namun ketika mereka mati mereka akan mati syahid, yaitu syahid di medan peperangan, yaitu jihad di jalan Allah. Namun ketika mereka syahid, mereka menganggap bahwasanya nanti ketika mereka syahid mereka akan mendapat balasan berupa bidadari dan surga.
Itu yang didoktrin oleh Tengku Cik Pantai-Kulu melalui doktrinisasi Al-Quran, baik itu Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Nah, ini yang menjadi kegelisahan saya untuk mengkaji karya sastra ini, dengan melihat apa maksud dari Tengku Cik Pantai-Kulu ini mendoktrin rakyat Aceh melalui landasan hadis-hadis yang dipaparkannya. Bagaimana kualitas hadisnya, dan bagaimana Tengku Cik Pantai-Kulu mensyarah atau menafsirkan, menginterpretasikan hadis-hadis itu sehingga berpengaruh, memberi kesan kepada pembaca, yaitu kepada rakyat Aceh. Itu yang menjadi kegelisahan saya dan penting bagi saya itu untuk meneliti penelitian ini. Bagi saya sangat penting, dan itu pun sebagai dalam literatur kajian pustaka, setelah saya meneliti belum ada yang mengkaji hadis-hadis dalam Hikayat Pansabi ini. Namun sudah banyak yang mengkaji berbagai perspektif, baik itu dari politik, ekonomi, agama, linguistik dan lain-lain sebagainya. Ada satu kajian yang dikaji oleh Nazaruddin, yaitu ayat-ayat dalam Hikayat Pansabi. Namun hadis-hadis dalam Hikayat Pansabi itu belum ada yang mengkaji, dan menurut saya itu penting mengkaji, dalam arti bagaimana transformasi Hikayat Pansabi itu yang dulu konteks dulu, dan bagaimana kita kontekkan sekarang ini. Itu sebagai transformasi. Di sini saya akan meminjam teori Georg Gadamer sebagai pisau analisis dalam sebuah penelitian ini agar berjalan dengan lancar dan sistematis, yaitu melihat juga bagaimana sosio-historis pada saat itu, bagaimana beliau menafsirkan hadis tersebut atau mensyarahkan hadis tersebut hingga memberi kesan kepada pembaca. Ini yang ingin saya kaji. Namun selepas itu juga saya ingin mengkaji kualitas hadis yang apa yang dipaparkan oleh Tengku Cik Pantai-Kulu tadi, seperti hadis hubuwata minan iman. Apakah itu sebuah hadis atau itu hanya sebuah mahfudzat atau kata-kata untuk membangkitkan perang? Ini yang perlu dikaji. Namun perlu diketahui bahwa bukan hanya hadis hubuwata minan iman yang dipaparkan oleh Tengku Cik Pantai-Kulu, namun ada beberapa hadis lain untuk mendoktrinisasi rakyat Aceh untuk semangat berperang melawan kafir Belanda. Jadi kolonial gerakan politik anti kolonialisme. Ini apa yang saya tulis, yang saya pahami, Hikayat Pansabi itu sebuah gerakan politik anti kolonialisme. Itu juga mempertahankan, dengan arti mempertahankan agama, yaitu Islam, dan bangsa Aceh saat itu. Menurut saya itu menarik untuk diteliti. Mudah-mudahan penelitian ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Aceh maupun Indonesia umumnya, khususnya bagi rakyat Aceh. Dan juga nanti saya akan di penelitian nanti saya akan menjelaskan bagaimana transformasi karya sastra ini dari sebuah teks peperangan hingga menjadi sebuah syair lagu. Dulu teks ini dimaknai sebagai mengobar-ngobarkan semangat peperangan, tapi sekarang transformasinya hikayat ini sudah menjadi sebuah lagu, seperti kemarin lagu yang dinyanyikan oleh Cut Niken, Imam John. Nanti teman-teman bisa carilah apa itu lagu-lagu Cut Niken, itu Imam John tentang perang Sabi. Itu sudah menjadi transformasi dari zaman peperangan menjadi
zaman yang tidak ada lagi peperangan, yaitu kan bisa dimaknai secara apa saja. Hikayat ini tidak hanya dimaknai secara peperangan, jadi bisa mengambil nilai-nilai universal dalam karya sastra ini. Demikian presentasi seminar proposal saya. Kritik dan saran saya terima. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.